Ya, oke, silakan Pak, enjoy saja. Ada yang mau disampaikan Pak? Mau dipertanyakan? Halo abangku Alia dan yang lainnya. Ya, silakan. Bahagia selalu. Silakan yang lainnya dulu, saya dengar dulu. Bapak tidak mau bertanya? Iya, saya sepakat dengan apa yang abang sampaikan tadi. Bapak sebelumnya imannya apa Pak? Saya Islam. Wah, kenapa Bapak bisa sepakat kalau saya katakan di luar Yesus tidak ada keselamatan? Loh, lalu kenapa Bapak tidak di dalam Yesus? Kalau begitu? Maknanya siapa yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Mesias, itulah jalan yang lurus. Maknanya manusia juga harus mengikuti jalannya, harus menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Begitu abangku. Ya, Bapak mengasihi Yesus enggak Pak? Iya. Bapak mengasihi Yesus enggak? Iya. Tapi Bapak mengasihi Yesus, melakukan perintah Yesus enggak? Apa perintahnya itu? Beri diri dibaptis. Jadi menurut saya baptis atau syahadat di dalam Islam itu penyerahan total kedagingan atau keakuan diri manusianya kepada Tuhannya. Begitu abangku. Berarti tidak mengasihi Yesus dong kalau tidak mengikuti perintah Yesus. Mengikuti jalannya para rasul-rasul itu. Mengikuti jalan para rasul. Oke lah kalau begitu. Oke. Lanjut yang lainnya. Iya ya. Baiklah, ya mungkin yang Bapak percaya adalah Yesus lain, tapi tidak apa-apa. Ya, silakan Israel, silakan. Selamat siang Kak Ele. Jadi boleh bertanya tadi tentang Yohanes 19 ayat 11, boleh dijelasin? Yohanes 19 ayat 11, ya. Silakan Timothy. Ya, dia dulu ya. Timothy Yohanes 19 ayat 11. Saya juga mau buka. Oh, turun dia. Ya udah saya saja ya. Kita buka Yohanes 19 ayat 11. Surat Rasul. Mana ini Yohanes ini? Oke. Yesus menjawab mereka. Yohanes 19 ayat 11 kan bro? Israel? Halo? Kok nggak ada suaramu? Kok suaranya nggak ada ya? Atau suara saya nggak ada? Speaker saya tidak ada suara. Abang Elia ada. Yohanes 19 ayat 11. Yohanes 19 ayat 11. Oke. Sebentar. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Ya, apa yang mau Bapak tanyakan kepada hal ini? Siapa yang berkuasa di atas Pilatus menyerahkan Yesus, dan dia yang menyerahkan itu lebih, siapa itu yang dosanya lebih besar daripada Pilatus? Terima kasih. Oke. Sebentar ya. Oke. Kita baca mulai dari ayat 8. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Ya, ini gubernur yang berkata kepada Yesus ya. Oke. Lalu dikatakan di sini, namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu pada Pilatus kepadanya, ya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?
Nah, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Nah, orang banyak memahami ayat ini, mereka berpikir bahwa dia yang berkuasa menyerahkan aku itu artinya bapaknya. Ya, artinya kalau bapak itu tidak beri kuasa kepada siapa tadi? Jikalau kuasa tidak diberikan tidak kepadamu, tidak diberikan dari atas, ini bermaksud kepada Allah Sang Bapa. Ini tidak bermaksud kepada Allah Sang Bapa. Itu ada dua penafsiran. Yang pertama, orang-orang mayoritas penafsir itu mengatakan bahwa dia di sini itu merujuk kepada mahkamah agama, ya, Sanhedrin yang menuntut Kristus untuk diadili di dalam otoritas Roma. Ya, nah kemudian yang kedua, orang-orang menafsirkan itu sebagai kaisar. Ya, karena di ayat 12 ini dikatakan, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Begitu. Jadi bukan Allah Sang Bapa, karena yang berotoritas untuk menghakimi, untuk menyerahkan, karena penyerahan Kristus itu kepada orang-orang itu karena dituntut oleh ketidaksepakatan orang Yahudi melalui mahkamah agama orang-orang Sanhedrin imam besar Kayafas kepada Roma yang tentu diputar. Begitu. Jadi pertanyaan Kak, emang mahkamah agama lebih tinggi daripada Pilatus? Padahal dia lebih berkuasa dari mahkamah agama, lebih tinggi. Dia bisa membebaskan. Ya, kalau mahkamah agama tidak menuntut dia, apakah Roma akan menyalibkan dia? Ini kan jadi pertanyaan, Kak. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Memang orang Romawi jajahannya Israel, Kak? Kan enggak? Oke, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ya. Bentar, saya cari dalam KJV. Bentar ya. Biar lebih jelas. Oke. Timothy, ada yang mau ditambahkan sebelum saya cari? Kita cari ya. Oke. Tanggal 14. Hmm. 11 tafsiran kata. Oh, ini dia. Oke. Nah, coba ya lihat ya. Sebenarnya ada banyak penafsiran tentang ini, tapi saya kasih sudut pandang yang ini. Oke. Nih ya, ini yang saya bawa tadi. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak, ini kelihatan gak sih? Kelihatan gak ini layar saya? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, kuasa yang diberikanmu itu dari atas, itu tidak berkaitan dengan kuasa orang yang dalam pengertian penetapan Allah, tetapi perizinan. Ya, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu, dia lebih besar dosanya. Ingat bro, dia yang menyerahkan aku, bukan dia yang ada dari atas ini. Makanya dibuat sini titik 2. Ya, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Coba lihat di sini.
Tuhan Yesus menolak pernyataan Pilatus tentang kuasa yang Pilatus punyai. Pernyataan Tuhan Yesus sangat tegas, kita mengerti bahwa ungkapan dari atas itu merujuk dari Allah Sang Bapa. Itu yang saya katakan tadi. Tetapi kedaulatan Allah ditekankan. Tetapi mungkin Pilatus berpikir kaisar yang dimaksudkan. Penafsiran kedua. Identitas dia yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus sulit dipastikan. Mungkin yang dimaksudkan adalah Yudas yang menyerahkan. Karena Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada pasukan Pilatus yang mencari-cari dia. Jadi kata menyerahkan yang dipakai dalam bahasa asli memang kata yang menyerahkan dipakai mengenai dia dalam pasal 13, 21, 18, 2 ini. Coba kita lihat. Ini ya ayat referensinya. Dan di ayat ini mana ini? Kau repot kali kau. Nah. Nih. Mengemukakan bahwa para pemimpin Yahudi atas Kayafas sendiri menyerahkan Tuhan Yesus langsung kepada Pilatus dan bukan Yudas. Jadi ada dua tafsir yang saya katakan tadi. Jika Kayafas yang dimaksudkan, maka pernyataan Tuhan Yesus adalah sesuai dengan kecenderungan Injil Yohanes untuk menekankan kesalahan para pemimpin orang Yahudi, bukan kesalahan Pilatus dan Roma. Mungkin yang mempunyai dosa yang lebih besar adalah bekas murid Tuhan Yesus ataupun imam besar bangsa Yahudi. Jadi kamu jangan salah memahami ini. Coba kita lihat di dalam mana ya? Nih, kata dia di sini bukan huruf nih. Sebab itu dia yang menyerahkan aku lebih besar dosanya. Itu bukan bermaksud kepada Bapa yang menetapkan Kristus atau memaksa Kristus untuk diserahkan kepada Pilatus sehingga Bapa menjadi berdosa, bukan. Tapi atas kedaulatan Allah yang dari atas yang mengizinkan dia yang menyerahkan Kristus, dia yang lebih besar dosanya. Jadi konsepnya begini. Sebentar saya baca. Apa sih ini saya buat di sini ya. Sebentar. Jadi tafsir tadi itu ditujukan bukan kepada Allah Sang Bapa yang menjadi berdosa, ya, tapi kepada mereka yang menyerahkan Kristus. Jadi memahami ayat tadi itu bukan seperti yang kamu pahami membacanya secara ICGC-mu. Ya, coba ya. Yohanes 19 ayat 11. Ya. Kita perhatikan di sini dikatakan, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Oke. Nah, Yesus itu diserahkan kepada Pilatus. Dan tentu dia diserahkan oleh tuntutan imam besar dan Yudas yang menyerahkan kepada pasukan. Ya. Imam besar menuntut, Sanhedrin menuntut dia, dan Yudas itu menyerahkan. Nah, ini semua di dalam kedaulatan Sang Bapa. Ini semua di dalam ruang dan waktu. Tapi Bapa itu di luar. Perhatikan ayat ini. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Artinya apa? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Artinya, Pilatus ini tidak akan punya kuasa apapun terhadap Yesus kalau Bapa itu tidak mengizinkan Pilatus melakukan apa yang dikehendaki kepada Kristus. Jadi kuasa yang dari atas itu berarti bahwa Bapa itu mengizinkan Pilatus melakukan apapun yang dia mau kepada Kristus. Tapi tanpa apa? Coba lihat ayat berikutnya. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Yang menyerahkan Kristus itu adalah ini. Bukan Bapa. Yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus ini adalah imam besar dan Yudas. Bukan Bapa. Jadi maksud dari Yohanes 19 ayat 11 ini adalah kedaulatan Allah itu berotoritas atas dasar perizinannya. Bukan paksaannya. Karena dia dia di sana itu bukan kepada Allah Sang Bapa. Tapi yang menyerahkan
Yang menyerahkan siapa? Yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Siapa yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus? Imam besar. Yang kemudian ditangkap oleh Yudas dan pasukannya Roma. Jadi bukan dia itu bukan Bapa. Tapi ini. Tapi Bapa mengizinkan ini, menyerahkan ini kepada ini. Ya, jadi jangan ditafsirkan seperti yang kebanyakan orang sesat itu menafsirkan berarti Bapak itu berdosa. Tidak, Bapak itu tidak pernah berdosa. Makanya dibuat titik 2 di situ. Bukan langsung, bukan kalimat langsung. Gitu, ya.